Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Fatika Sari dari program Studi Bimbingan Konseling Islam Lokal 21. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan behaviorisme pada pertemuan ketiga pada mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Attilah. Teman-teman tahu nggak sih apa sih pendekatan behaviorisme? Langsung aja kita mulai ya. Behaviorisme adalah pada dasarnya, manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Jadi, manusia ini tuh punya porsi untuk menangkap dan merespon reaksi dari lingkungannya. Memberi reaksi terhadap lingkungan untuk membentuk kepribadian. Terus dijelaskan lagi nih, perubahan tingkah laku sebagai adanya hubungan antara rangsangan dengan perilaku. Jadi untuk mengubah suatu kepribadian atau perilaku ini sendiri itu ditentukan oleh beragam jenis penguatan yang diterima atau jenis reaksi dari lingkungan yang dapat diterima oleh situasi dalam diri kita sendiri. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang mengemukakan apa sih behaviorisme itu sendiri. Pertama adalah dari Edward Lee Ternike. Beliau sendiri itu menjelaskan bahwa behaviorisme itu adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus sendiri itu adalah kegiatan berpikir dan respon sendiri adalah reaksi yang dihasilkan atau yang muncul dari stimulus. Jadi perubahan tingkah laku pada penelitian beliau yang beliau kemukakan itu secara konkret dan dapat diamati karena adanya stimulus dan juga respon. Yang kedua dari Ivan Petrovich Pavlov, beliau sendiri itu mengemukakan bahwa behaviorisme itu adalah pengkondisian atau pembiasaan, di mana beliau sendiri itu melakukan eksperimen terhadap anjing yang diberi makan setiap hari, anjing yang diberi makan daging dan sambil membunyikan lonceng. Gimana tuh? Jadi pada percobaan hari pertama, beliau memanggil anjing dengan membunyikan lonceng dan memberi daging. Pada hari kedua, beliau juga membunyikan lonceng dan memberi daging. Anjing tersebut itu datang dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan air liurnya, yang berarti anjing tersebut menerima rangsangan dari bunyi lonceng dan daging tersebut. Pada hari ketiga, keempat, dan seterusnya, anjing itu sudah mulai mengerti apa bunyi dari lonceng tersebut adalah anjing ini akan mendapatkan makan nih. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa individu tidak menyadari bahwa individu tersebut sedang dikendalikan oleh stimulus yang di luar dari kendali dirinya sendiri, seperti kebiasaan tersebut. Maka yang tidak disadari itu bisa menjadi kebiasaan kita. Selanjutnya dari Edwin Ray Guthrie, beliau menjelaskan bahwa adanya stimulus dan respon itu tidak cukup dikatakan sebagai behaviorisme. Maka stimulus dan respon ini harus dibarengi dengan belajar agar stimulus dan respon ini bersifat kuat dan menetap. Jadi nggak cuma menerima respon dari lingkungan, tapi juga harus belajar agar memperkuat stimulus dan respon tersebut bersifat agar apa yang diterima itu bersifat kuat dan menetap. Selanjutnya ada dari John Watson. Beliau mengatakan dan mengemukakan bahwa stimulus dan respon itu dapat diamati dan dapat diukur. Contohnya adalah perubahan mental. Perubahan mental ini dapat diamati dari bagaimana kita sehari-hari, bagaimana reaksi lingkungan yang kita resap, kita dapatkan dari lingkungan, dan juga dapat diukur setelah kita mendapat respon dari lingkungan, bisa diukur tuh
perkembangan mental kita tuh udah sejauh mana. Oh. Terus itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada stimulus dan respon. Sebelum saya dari tadi membahas stimulus dan respon. Saya akan menjelaskan stimulus dan respon sendiri itu adalah kegiatan berpikir dan reaksi terhadap stimulus. Stimulus sendiri itu kegiatan berpikir. Kita ingin melakukan apa nih? Kita ingin memukul orang. Kalau kita memukul orang, pasti ada respon dari orang tersebut. Responnya adalah menghindar. Kalau kita mencubit, itu adalah stimulus. Respon atau reaksi yang dilakukan adalah menghindar. Selanjutnya, usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoris dan empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Jadi manusia itu ada tingkah laku abnormalnya. Jadi behaviorisme itu sebenarnya untuk menghilangkan atau mengganti tingkah laku abnormal yang salah. Jadi mengganti dengan tingkah laku yang baru agar menjadi terarah, di mana juga bisa menyembuhkan gangguan tingkah laku tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengaruh perubahan, kelebihan dan perilaku, jenis problematika, pengaruh penguatan orang sekitar terhadap perubahan perilaku. Jadi pengaruh orang sekitar terhadap perilaku manusia itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau lingkungan sekitar itu tidak mendukung apa yang kita lakukan, itu sangat berpengaruh bagi gangguan kita. Selanjutnya, konsep ini memiliki anggapan bahwa potensi manusia tidak dihargai dan menekankan pentingnya aspek lingkungan sebagai penentu dalam perkembangan manusia. Jadi untuk memilih lingkungan yang baik, untuk memfilter lingkungan yang baik untuk kita itu juga sangat penting untuk pengembangan diri kita sendiri, pengembangan mental kita sendiri. Ini adalah tujuan pendekatan behaviorisme. Yang pertama adalah menerima diri. Kita harus bisa menerima diri kita, tingkah laku kita, terus memahami diri. Kita harus memahami diri kita sendiri, bukan cuma memahami orang lain, bukan cuma bisa mendengarkan cerita orang lain, tapi kita harus memahami diri kita sendiri, kita maunya apa, kita ke depannya mau gimana, dan menyadari diri. Kita harus sadar kita hidup di lingkungan dan kita bisa menerima. Kita harus sadar nih perilaku yang mana aja yang bisa kita terima di lingkungan, karena lingkungan itu nggak semuanya bisa bersifat baik dan mendukung perkembangan tingkah laku kita yang selanjutnya. Dan mengarahkan diri itu lagi, kita harus mengarahkan diri kita nih kemana. Aktualitas diri itu apa sih? Aktualitas diri itu memahami apa yang kita butuhkan untuk mencapai kepuasan untuk diri kita sendiri. Sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan pengetahuan yang minim dan referensi yang sedikit yang telah saya tahukan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.